Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada siang yang berbahagia hari ini. Baik, saya Meli Afila dari Prodi PAI semester 6 akan sedikit menyampaikan tentang konsep dasar korupsi. Pertama kita bahas dulu tentang pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari kata Latin yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Sedangkan menurut istilah, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadinya, yaitu perorangan, keluarga dekat, keluarga sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup, yang mana kata korup ini berarti busuk, rusak, buruk, atau suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya atau kepada kita, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lanjut, yang kedua yaitu jenis-jenis korupsi. Yang pertama jenis-jenis korupsi ini yaitu administrasi corruption, yang mana di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkayanya dirinya sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan dalam negeri, di mana ujian seleksi mulai dari seleksi administrasi, saat ujian pengetahuan atau kemampuan, tetapi yang diluluskan sudah tertentu orangnya. Di dalam pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat ini telah nampak saya pribadi sudah menyaksikan ada dalam seleksi THL pada 2022 ini, yaitu yang mana anggota atau yang mendaftar sebagai THL ini beribuan, termasuk saya sendiri. Saya sudah mendaftar THL, tapi yang diloloskan atau yang diluluskan itu hanya orang-orang tertentu saja. Berarti untuk saya pribadi, saya tidak lolos dan banyak beribu-ribu lagi yang lolos, sedangkan yang diambil cuma ratusan saja, sedang pendaftar beribu-ribu. Dalam administrasi corruption ini ada beberapa jenis. Yang pertama nih penyuapan. Penyuapan ini dapat melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang kedua yaitu penggelapan uang atau pemalsuan atau pengelumbungan. Dari pertama tadi penyuapan, kedua pemalsuan atau pengelumbungan atau pemerasan, dan yang ketiga yaitu pemerasan. Yang kedua yaitu jenis-jenis korupsi tentang agenda corruption. Artinya dalam konsep ini korupsi yang dilakukan yaitu adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau disebut dengan korporasi. Jenis korupsi ini ada beberapa. Yang pertama nepotisme. Nepotisme ini berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Dan pada saat ini banyak yang melakukan itu, termasuk dalam suatu kenegarian contohnya. Dan kedua yaitu gratifikasi. Gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa uang, tiket berperjalanan, fasilitas penginapan atau perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Selanjutnya, sedangkan menurut pendapat para ahli, yaitu dengan ahli Aryat Moko mengutip pendapat Yves Meni sebagai korupsi ke dalam 4 jenis. Yang pertama korupsi jalan pintas, yang mana korupsi ini terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, pelantaran ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik atau money politik, disebut money politik. Dan yang kedua menurut ahli ini yaitu korupsi UPT. Yang mana korupsi UPT ini merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Maksud dari jabatan strategis ini yaitu jabatan yang disandangkan seseorang mendapatkan presentasi keunggulan dari berbagai kegiatan, baik bidang ekonomi, politik, termasuk pula EPT dari bawahan dan kegiatan lain atau jasa dalam suatu. Yang ketiga menurut para ahli ini yaitu korupsi kontrak. Yang mana korupsi kontrak ini yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Dan yang keempat yaitu korupsi pemasaran. Selanjutnya itu ciri-ciri korupsi. Dalam dunia kesehatan, korupsi ini ibarat sebuah penyakit. Sebagai sebuah penyakit tidak beralasan kiranya jika ada sementara pihak yang mengatakan bahwa praktik korupsi ini memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang mana korupsi ditandai oleh ciri-ciri berupa satu, adanya pengkhianatan kepercayaan, keserbarahasiaan, mengandung penipuan terhadap bahan publik atau masyarakat, serta dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Yang terakhir yaitu diselubungi dengan bentuk pengesahan hukum. Selanjutnya itu ciri-ciri korupsi. Dalam dunia kesehatan, korupsi ibaratkan sebuah penyakit. Sebagai sebuah penyakit tidak beralasan kiranya jika ada sementara pihak yang mengatakan bahwa praktek korupsi memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam korupsi. Yang mana ciri-ciri korupsi ini adanya pengkhianatan kepercayaan, keserbarahasiaan, mengandung penipuan terhadap bahan publik atau masyarakat, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dan terpusatnya korupsi. Yaitu penyebab korupsi. Ada 2 faktor yang menyebabkan korupsi. Yang pertama faktor internal. Yang mana faktor internalnya itu penyebab korupsi yaitulah aspek perilaku individu seperti sifat tamak, rakus, moral yang kurang sehat, kurang kuat, cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif, tidak diimbangi dengan pendapatan. Sedangkan faktor eksternal penyebab korupsi dalam aspek yaitu sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politik, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar orang tidak bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Serta aspek penyebab timbulnya korupsi ini adalah sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Artinya jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika ada kesempatan untuk melakukan tetap niat melakukannya tidak ada, maka korupsi juga akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem. Yaitu keegoisman manusia membuat ia merubah sistem untuk kepribadiannya pribadi. Penjelasan sedikit tentang konsep dasar korupsi untuk video kali ini. Saya jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.